pembagian bid'ah gitu ya, bid'ah yang hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bukankah nanti kalau ada bid'ah hasanah lalu seseorang bisa menambah-nambah dalam agama? Dan kita tahu ada ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum al-ayah dan seterusnya itu, Ustaz. Itu bagaimana kaitannya dengan ayat tersebut nanti, Ustaz? Ya. Para ulama sepakat karena ini sebuah ayat gitu ya. Pasti mereka mengimaninya apa adanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sempurna. Dan yang namanya sesuatu yang sudah sempurna tentu tidak menerima yang namanya tambahan, tidak menerima yang namanya pengurangan gitu. Maka dalam mengomentari ayat ini misalnya Imam Malik radhiyallahu an pernah mengatakan ya, kalau ada seseorang melakukan satu kebid'ahan dan kemudian menganggap bahwa itu adalah hal yang baik, hasanah seperti itu, maka berdasarkan ayat ini berarti sudah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sempurna. Kok kemudian ditambah-tambahi lagi gitu. Ditambah-tambahi lagi oleh yang bukan Rasul, yang tidak membawa risalah. Tetapi tidak kemudian kita katakan benar-benar tidak ada tambahan gitu. Karena nanti dalam kajian fikih itu banyak sekali ada yang namanya nawazil gitu ya. Termasuk di dalam ibadah itu sendiri. Imam Syafi'i misalnya, beliau orang yang sangat amat taat dengan Al-Quran, taat dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin beliau meriwayatkan satu hadis kemudian berbeda dengan hadis tersebut gitu. Dalam riwayat Robi bin Sulaiman Al-Muradi, salah satu muridnya, beliau mengatakan, bagaimana mungkin atau di mana saya harus berpijak di kaki saya ini atau di langit mana saya harus bernaung? Idza rawaitu hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultu bi ghairihi. Jika saya meriwayatkan hadis dari Nabi tapi kemudian saya berpendapat dengan yang berbeda dengan hadis tersebut gitu. Tetapi walaupun beliau sangat mengimani ayat tersebut dan juga sangat mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam prakteknya gitu ya. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah yang hasanah atau yang terpuji, ada juga yang dolalah. Kalau bid'ah dibagi menjadi dua, ada yang hasanah, ada juga yang sayyi'ah ya. Terus ada bid'ah yang tidak sesat tadi itu dalilnya apa kira-kira? Kan sudah jelas tadi kullu bid'atin dolalah. Untuk menguatkan pendapat pembagian bid'ah itu apa, Ustaz? Ya. Tadi kan kita sudah simpulkan banyak ulama mengatakan tidak ada bid'ah yang tidak sesat gitu. Mereka mengatakan ini bukan dalam rangka berbeda dengan hadis itu tadi, tetapi dalam rangka menafsirkan agama ini tidak parsial hanya dari satu hadis. Hadis tentang bid'ah bukan hanya satu-satunya hadis itu, kullu bid'atin dolalah. Ada banyak hadis yang terkait dengan bid'ah yang juga harus dibawa ketika berbicara tentang bid'ah. Nah, dengan berkumpulnya banyak hadis dari Al-Quran juga dan seterusnya, itulah kemudian menghasilkan satu kesimpulan. Ternyata ada kok bid'ah yang tidak sesat. Apa itu? Nah, hadisnya apa kira-kira yang mengecualikan dari kalimat semua bid'ah atau setiap bid'ah itu sesat? Ada pengecualinya. Pengecualian dalam ilmu ushul fikih itu biasa disebut sebagai taksis. Gitu. Taksis. Nah, mukhasisnya mana? Mukhasisnya hadis-hadis yang lain. Seperti hadis yang mungkin sebagian kita juga ada yang hafal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan barang siapa yang ahdatha, membuat satu hal yang baru, berbuat bid'ah, berbuat ihdats gitu ya. Fi amrina hada, dalam syariat agama ini, dalam agama Islam ini, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak termasuk bagian di dalam agama tersebut. Kalau dalam penafsirannya Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab beliau Faidul Qadir, laisa alaihi amruna atau ma laisa minhu itu ditafsirkan maksudnya tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, syar'inya, tidak ada argumentasi syar'inya. Yang bisa baik landasan itu berupa sesuatu yang qat'i atau yang khafi atau yang tersirat ataupun yang tersurat gitu ya. Pokoknya ada landasannya. Maka itu termasuk bagian daripada agama ini. Tapi hadis kalau ini tidak ada, bagi hadis yang pertama tadi, mukhasis dari hadis pertama. Berarti dari hadis ini tidak semua bid'ah itu sesat. Kenapa? Kalau yang ma laisa minhu sesat. Tapi kalau yang minhu gitu ya, yang dari agama, termasuk dalam agama, ada landasannya, maka tidak sesat. Gitu. Ini satu hadis. Satu hadis gitu ya. Nanti ada lagi. Ada hadis yang lain.